Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sesi ini kita akan berbicara tentang penderitaan. Nah, teman-teman, satu hal yang paradoks ya, satu hal yang seharusnya kita hindari. Satu hal yang bahkan salah seorang penulis buku, Kyle Idleman, ada banyak orang menjadi percaya kepada Kristus dengan satu kerinduan menghindari penderitaan. Bukankah percaya kepada Tuhan semesta alam, Tuhan yang menyertai kita, akan membebaskan kita dari penderitaan? At least, paling tidak, kalaupun kita nggak terbebas penderitaan dalam dunia ini, mungkin ada banyak kita memegang jaminan keselamatan karena tidak mau menderita di api neraka. Bayangan kita adalah sorga hanyalah soal tempat di mana tidak ada penderitaan. Dan itu yang akan kita lihat menjadi paradoks kemudian dalam tema kita hari ini. Nah, teman-teman, mari kita baca Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Filipi 1 ayat 27 sampai 30 saya baca buat kita semua. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kami lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Siapa di sini yang menjadikan ayat emasnya ayat Filipi 1 ayat 29? Filipi 1 ayat 29, siapa yang menjadikan ini ayat emasnya? Apa ayat emas kita biasanya? Tahu ya ayat emas yang kita jadi ini, apa ayat emas? Yang paling banyak umpamanya Mazmur 23, benar ya? Itu pun Mazmur 23 gak semua. Kenapa? Hanya sampai yang membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Kenapa? Di bawahnya apa? Lembah kekelaman, nggak mau kita di situ. Apalagi ayat emas yang biasanya? Hah? Yohanes 3:16 terkenal itu ya. Nah, ini teman-teman siapa yang menjadikan ini ayat emasnya? Yuk mari kita baca ulang. 1, 2, 3. Sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar. Cek Alkitabnya, nggak salah kan? Itu yang dituliskan. Berarti kita dikaruniakan tidak hanya percaya kepada Kristus, tapi untuk menderita bagi Dia. Nah teman-teman, ini kembali yang saya ungkapkan paradoks yang kita harus lihat. Paradoks sekalipun kita menghindari, tapi kita harus masuk di dalam menerima satu realita. Maka saya mulai dari sana. Teman-teman, suka atau tidak suka, penderitaan merupakan bagian integral dalam kehidupan di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ini membuat kita bahwa penderitaan adalah konsekuensi. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa maka muncul penderitaan. Itu. Tapi ini membuat kita juga kemudian nanti dipanggil menderita bagi Kristus. Kita tidak boleh menjadikan penderitaan sebagai tujuannya. Jadi kalau tadi seperti kata Miru, apakah kemudian kita mencari-cari penderitaan supaya kemudian kita dianggap
ambil bagian, mari kita akan lihat nanti. Jadi penderitaan merupakan bagian integral dalam kehidupan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya semua manusia, sehebat-hebatnya kita, saya pikir sekarang aja lagi healing di mana-mana, bicara mental health. Saya pikir sejak dari dulu ya mental health sudah ada. Orang semua, setiap orang memiliki luka, memiliki masing-masing penderitaan dan pergumulannya. Nah, teman-teman, ini yang seorang yang mendirikan panti asuhan bagi orang-orang yang keterbelakangan, cacat mental dan segala macam. Dia mengatakan kita semua dalam secara fundamental itu sama. Semua kita adalah broken humanity. Kita semua terluka. Kita semua, siapapun dia, betul-betul kita milik kemanusiaan yang hancur, yang sudah terluka dan betul-betul menghancurkan hati. Inilah realita dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah kemudian dia mendirikan karena dia menurutnya kita semua memerlukan pertolongan. Atau Paus Francis mengatakan gini, setiap kita, teman-teman, setiap manusia adalah mengalami luka, kegagalan, penderitaan yang seringkali kemudian membuat kita menarik diri dari Allah dan sesama. Kenapa kadang-kadang kita menarik diri dari persekutuan? Karena justru persekutuanlah potensi yang paling melukai. Ada satu buku, semuanya segala sesuatunya normal sampai kemudian kita menjadi lebih dekat. Dan itu berpotensi melukai. Waktu saya jauh sama David ini, ya baik-baik aja hubungan kami. Makin dekat, semuanya nggak jadi normal. Mulai ketahuan dan akhirnya melukai. Ini realitanya. Jadi teman-teman, saya mau masuk dari sini. Apakah kemudian panggilan untuk ikut menderita bagi Kristus menjadi sesuatu yang berlebih-lebihan? Enggak. Kenapa? Alkitab menyatakan itu. Penderitaan zaman sekarang akibatnya apa? Kenapa? Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini memang ada harapan bagi kita. Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Apa sebabnya menderita? Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Oleh kehendak siapa? Kehendak Allah. Karena dosa seluruh ciptaan telah ditaklukkan pada kesia-siaan. Itu yang membuat penderitaan. Jadi sebenarnya tidak berlebih-lebihan kemudian ketika kita berbicara panggilan menderita bagi Kristus. Karena ini realita. Mau bagi Kristus atau tidak, setiap insan manusia pasti mengalami penderitaan. Jadi ini pengharapan kita. Memang betul kita sekarang sedang menantikan saatnya kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Tapi sementara kita menantikan, segala ciptaan sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Semua. Apakah ini hanya orang-orang fasik karena kemudian hukuman dosa? Malah Mazmur 73 membuat kepada kita kadang-kadang orang fasik jauh lebih nggak menderita dari kita. Termasuk orang percaya. Roma 8 ayat 23. Bukan hanya mereka saja. Berarti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Bukan karunia bungsu. Karunia sulung. Itu gigi apa tadi? Gigi pagi. Oke. Kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kapan kita akan dibebaskan dari semua penderitaan? Nanti. Berarti apa? Sementara masih di dunia menderita. Kita mengeluh. 2 Korintus 5 ayat 4. Selama kita dalam kemah ini kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi.
Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Ini suatu realita kehidupan kita. Jadi penderitaan realitas yang benar-benar melekat dalam kehidupan. Menyangkali penderitaan atau melarikan diri dari penderitaan justru menimbulkan masalah. Dalam beberapa buku tentang penderitaan, salah satu buku yang baik tentang penderitaan, Walking with God Through Pain and Suffering, Timothy Keller mengatakan begini. Orang Kristen percaya penderitaan itu nyata, bukan ilusi. Tidak ada penafsiran ulang. Sakit ya sakit. Penderitaan memang menderita, duka yang membuat sedih. Kenapa Mazmur yang paling banyak? Apa Mazmur yang paling banyak dalam genre Mazmur yang paling banyak dalam Alkitab itu apa? Bukanlah Mazmur pujian, tapi Mazmur ratapan. Ratapan yang paling banyak. Tuhan, berapa lama lagi? Tuhan, menderita. Itu genre dari paling banyak Mazmur. Nah, waspada teman-teman. Jika tidak merespon penderitaan secara benar, waspadalah. Ini Charles Templeton, salah seorang anggota penginjilan dari Billy Graham. Ada begitu banyak orang yang bertobat karena penginjilan yang dilakukan oleh Charles Templeton. Lalu kemudian dalam satu masa dia melihat, padahal bukan dia loh, dia melihat satu koran dari Afrika. Lalu kemudian dari koran di Afrika itu ada seorang ibu sedang menggendong anaknya yang betul-betul kurus banget. Lalu kemudian sudah 2 tahun tidak turun hujan di daerah itu. Lalu kemudian dia protes kepada Tuhan. Kalau ada Tuhan, mengapa terjadi seperti itu? Dan gak lama kemudian dia membuat satu buku. Karena penderitaan. Gak sanggup. Kenapa? Ada penderitaan. Lalu kemudian, farewell to God. My reasons for rejecting the Christian faith. Itulah Charles Templeton, seorang yang pernah ikut dalam tim penginjilan Billy Graham. Penderitaan menjadi bermasalah. Jika kita tidak menerima realita bahwa kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, konsekuensinya menderita. Dan inilah pergumulan. Saya nggak tahu. Saya ketemu dengan berbagai mahasiswa. Salah satu pergumulan di dalam berbicara Tuhan adalah ini. Makanya kadang-kadang saya sih lebih real ya, karena topik tesis saya ketika saya ngambil teologi adalah ratapan. Maka saya memang orang yang tidak lagi menjawab setiap kali MC memaksa kita untuk menjawab, apa kabar? Nggak apa-apa sih, kalau betul kamu luar biasa. Dahsyat, yes, yes, yes. Tapi bukankah itu pengingkaran kalau sebenarnya lu sedang hancur hati? Bukankah seharusnya kita sedang meratap? Tapi kita paksa jemaat kita untuk kemudian harus menjawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Realita. Kalau betul yes, yes, yes. Luar biasa, oke. Itu bagian dari menerima realita. Hati-hati dengan keadaan seperti ini. Bahkan di dalam suratnya kemudian 1 Petrus yang kita baca banyak tadi. Teman-teman, penderitaan betul-betul kewajaran. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, akan penderitaan. Sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ini yang membawa kita. Bagaimana mungkin kita bisa bersuka cita di dalam penderitaan. Nah ini nanti yang kita akan lihat. Atau jangan kamu heran. Seolah-olah sesuatu yang aneh terjadi. Ya mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 12. 1, 2, 3. Penderitaan, heran? Enggak.
Teman-teman dalam dunia kedokteran, ya, maaf ya, kadang-kadang penyakit-penyakit yang terminal, kayak tinggal nunggu undian aja kapan kita kena. Wow, kita nggak ngerti. Bahkan kita bisa menderita karena kesalahan orang lain, karena dosa orang lain. Tapi itu realita. Jangan kamu heran. Nah, tetapi apakah ini kemudian apa yang kita akan diskusikan, apa yang kita akan bahas? Sekalipun penderitaan adalah konsekuensi dari dosa yang telah masuk ke dalam dunia, firman Tuhan secara tegas kemudian menyatakan kepada kita, bagian yang kita bahas ini, kalaupun kamu menderita, jangan menderita karena kamu dosa kamu. Jadi hari ini kita ketika berbicara penderitaan menjadi PKK, jangan bicara soal kemudian karena menderita karena malasmu. Jangan menderita karena itu. Jadi kita tidak berbicara tentang hal ini. Betul, realita kita di dalam pergumulan, dalam kejatuhan dosa, kita bisa menanggung akibat dosa kita. Tapi inilah perintah Tuhan. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Dan ini membuka kepada kita, pasti ada penderitaan karena kita berbuat baik. Itulah memang kehendak Allah bagi kita. Daripada menderita karena berbuat jahat, jangan menderita karena berbuat jahat. Atau di bagian lain, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi jangan gini ya, setiap koruptor, setiap ini khilaf, ini sedang kena cobaan dari Tuhan. Itu bukan cobaan, itu konsekuensi. Ya, seringkali kita dengar ya, ini cobaan dari Tuhan, itu bukan cobaan, itu konsekuensi. Dari apa? Janganlah kita seperti itu. Lalu kemudian kita masuk kemudian di tengah kehidupan yang tidak terpisahkan dari penderitaan ini, kemudian apa panggilan kita orang-orang percaya, dan secara khusus bagi kita yang kemudian dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi PKK. Teman-teman, yang pertama, di tengah penderitaan, di tengah realita bahwa kita tidak terpisahkan dari penderitaan ini, maka kemudian ada satu panggilan kepada kita, hiduplah berpadanan, hiduplah cocok, hiduplah sesuai dengan Injil Kristus yang telah menyelamatkan kita. Itu bagian akhir, itu bagian awal. Yang kemudian, apakah kemudian itu membawa konsekuensi perlawanan, konsekuensi penderitaan? Ya, bisa jadi. Jadi panggilan kita ketika menderita bukanlah panggilan untuk ambil bagian. Jadi jangan senang. Pasti tujuan akhirnya bukan penderitaan. Ya. Maka jangan kemudian membanding-bandingkan. Wah, tampaknya Kevin ini lebih rohani karena dia lebih menderita. Menjadi PKK yang baik karena lebih... No! Kita tidak boleh mencari penderitaan, tapi dalam realita kita hidup berpadangan dengan Injil Kristus, pasti ada konsekuensi. Dan konsekuensinya kita mungkin menderita. Itu kita berbicara. Jadi panggilannya bukan panggilan awalnya, bukan marilah kita mencari penderitaan, marilah kita menuju penderitaan. Itu semua konsekuensi. Panggilannya adalah hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Hiduplah cocok dengan Injil Kristus. Nah, teman-teman, bagian ini mengajarkan kita. Seringkali kita memikirkan Injil itu untuk apa? Apalagi kalau kita bicara pemberitaan Injil. Injil itu seolah hanya kebutuhan orang yang belum percaya untuk memasukkan dia, kemudian percaya kepada Kristus, memasukkan dia warga kerajaan Allah. Kemudian setelah dia percaya kepada kerajaan Allah berhenti. Tapi bagian yang diungkapkan di sini menyatakan kepada kita, Injil bukan hanya menyelamatkan, tetapi seharusnya kemudian setelah percaya kepada Kristus memampukan orang-orang Kristen untuk kemudian menghidupi keselamatan tersebut. Atau nanti dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan mengerjakan, mengoperasionalkan, menyatakan keselamatan itu. Nah, teman-teman, ini yang harus kemudian kita pikirkan. Lalu apakah kemudian bagian menjadi berpadanan cocok dengan Injil itu? Yang pertama,
Jelas di sana, bertumbuh dalam gaya hidup yang berpadanan dengan kemuliaan Injil. Hidup berpadanan dengan Injil secara ringkas. Saya pikir teman-teman kita tidak terlalu banyak harus menjelaskan. Ya, hidup dengan berpadanan dengan Injil adalah bertumbuh dalam gaya hidup yang berpadanan dengan kemuliaan Injil. Hidup yang terus memahami Roma 6, cara pandangnya sekarang adalah, ya mari kita buka Roma 6 ayat 11. Cara pandangnya kita, Kristus yang telah mati itulah Injil, dan cara pandangnya kita sekarang harus terus sesuai dengan hal itu. Ya mari kita baca Roma 6 ayat 11. 1, 2, 3. Apa cara pandang kita sekarang? Demikianlah kamu memandangnya. Kristus telah mati bagi dosa kita, maka aku pun mati bagi dosa. Kristus telah bangkit hidup bagi Allah, maka kita hidup bagi Allah. Bagaimana kemudian hal-hal yang diungkapkan? Kita lanjutkan ayat 12 dan 13. Apa kemudian cara hidup yang berkenan dengan itu? Ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Sebab itu mendambar dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang mana, supaya kamu jangan memenuhi keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata perlawanan. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang belum mati, tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata perlawanan. Lihat ya, bagaimana hidup yang berpadanan dengan Allah? Harus dimulai dengan cara pandang. Cara pandang kita harus berubah. Aku telah mati bagi dosa. Karena Kristus telah mati bagi dosa. Aku hidup bagi Allah. Karena Kristus setelah bangkit hidup bagi Allah. Itulah artinya hidup baru. Roma 6 ayat 4. Dan kemudian dari cara pandang, kemudian lahirlah kemudian gaya hidup. Cara hidup yang berpadanan, yang cocok dengan hal itu. Jangan serahkan lagi tubuhmu kepada senjata-senjata kelaliman. Jangan serahkan lagi tubuhmu, tapi serahkanlah tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Teman-teman, tidak mungkin Kristus mempersatukan kita di dalam konteks bahwa kita untuk terus dalam dosa. Bahkan di dalam suratnya Galatia betul-betul secara jelas diungkapkan, apakah kalau pola pikir kita tidak berubah, tidak hidup sesuai dengan cara berpadanan dengan Injil Kristus, maka kita menjadikan Kristus pelayan dosa. Sampai segitu. Kita menjadikan Kristus pelayan dosa. Kenapa? Kalau cara pandang kita, Kristus sudah mati bagi kita. Aku telah diampuni dosanya. Tetapi kita terus hidup dalam dosa. Bukankah pengampunan Kristus itu membuat kita, mendorong kita untuk terus hidup dalam dosa? Maka kita menjadikan Kristus pelayan dosa? Wow, tak mungkin. Termasuk bagaimana caranya dalam keutuhan, integriti, diungkapkan oleh Rasul Paulus. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh, berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. C.S. Lewis mengatakan, apa itu integriti? Melakukan apa yang baik dan benar, sekalipun tidak dilihat orang. Dulu zaman-zaman COVID ya, mana lebih senang? Ujian online apa ujian onsite? Saya senang kalau ada yang jawab gitu. Atau mari kita jangan terlalu memisahkan gaya kehidupan pribadi kita dengan kehidupan publik kita. Itulah cara hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Teman-teman,
Gaya hidup yang berpadanan haruslah kemudian mulai dari cara pandang berubah. Tetapi kemudian juga gaya hidup, cara hidup melahirkan hal itu. Semoga nggak ada lagi kita ya yang mempermainkan kesabaran Allah. Saya suka sekali membawa ini. Mari kita baca Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20. Satu, dua, tiga. Kayaknya anak-anak UI udah sering saya tanya begini. Bagaimana cara supaya kasih karunia berlimpah-limpah adik-adik? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Bagaimana supaya kasih karunia berlimpah-limpah? Dan itu untungnya bukan hanya kita. Mari kita baca Roma 6 ayat 1. 1, 2, 3. Pas ya. Lalu kemudian ayat 2-nya dijawab apa? Bukankah kita sudah mati bagi dosa? Bagaimana kita mungkin hidup lagi dalamnya? Kristus dipersatukan dengan Kristus. Cara pandangnya, kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Cara pandang kemudian melahirkan gaya hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Dan itu harus nyata, teman-teman. Harus nyata. Hidup yang berpadanan dengan Injil harus mewujud nyata dalam satu tindakan nyata. Paulus mengatakan, ada buah yang dapat dilihat, didengar, dirasa orang. Apa itu? Teguh berdiri di dalam satu roh. Orang bisa melihat. Paulus mengatakan, kamu berdiri teguh, berpadanan dengan Injil Kristus itu harus dapat kemudian dilihat, dirasakan orang. Bahwa teguh berdiri di dalam satu roh. Teman-teman, kiranya tadi kita bicara di awal, menjadi gembala jangan dengan memerintah, tetapi dalam keteladanan. Kiranya perjuangan kita untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus itulah keteladanan yang kita terus-menerus harus bergumul untuk kita tunjukkan di hadapan akak kita. Lalu berikutnya, bagaimana wujud nyata? Wujud nyata itu dapat dilihat, didengar, dirasa orang lain. Lalu kemudian sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Teman-teman, ini satu realita. Teman-teman, kita harus melihat iman betul, anugerah Allah kepada kita. Tapi anugerah Allah itu kepada kita tidak pernah membebaskan kita untuk satu tanggung jawab, iman yang bertumbuh. Iman yang timbul dari berita Injil. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus adalah satu kehidupan yang terus bertumbuh di dalam iman. Kiranya kita menolong adik-adik kita untuk berjuang di dalam bertumbuh di dalam iman, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dalam segala aspek kehidupan mereka. Saya pikir anak-anak zaman sekarang nggak ada kebutuhan yang paling besar adalah menolong mereka untuk memegang janji-janji Allah, menolong mereka untuk bersandar penuh pada Allah, menolong mereka untuk betul-betul bisa belajar apa yang katakan beriman, mengasihi Allah di dalam dunia yang penuh penderitaan ini. Dan seharusnya seorang PKK adalah seorang yang menunjukkan keteladanan akan hal itu. Lalu kita masuk kemudian bagian yang menghantar kita kepada penderitaan. Lalu tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawan. Berpadanan dengan Injil seharusnya tidak digentarkan kita oleh lawan-lawan. Nah teman-teman, dalam konteks surat Filipi, apa itu? Paulus secara jelas tidak menjelaskan apa itu lawan-lawan. Tampaknya adalah pemerintahan kekaisaran
kekaisaran. Karena nanti diungkapkan dalam surah Filipi juga bahwa banyak pertentangan-pertentangan yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Tapi bagi kita saat ini, apakah lawan-lawan dari kita? Saya pikir tidak selalu kemudian berbicara tentang penganiayaan yang kita terima. Kadang-kadang mari kita realkan, apa sih sekarang tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawan? Apa yang real lawan-lawan kita ketika kita dalam perjalanan kita mengikut Kristus untuk percaya kepada Injil? Apa lawan-lawan kita saat ini? Tampaknya berbicara penganiayaan. Kalau dalam konteks Filipi adalah kehidupan mereka yang semakin tertekan karena mereka tidak ikut di dalam kehidupan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Tidak kemudian menyembah kaisar. Mereka akan orang-orang Yahudi itu, orang-orang Kristen itu sangat pada waktu itu kekaisaran Romawi sangat mengkultuskan kekaisaran. Mereka tidak melarang sebenarnya agama Kristen, tapi mereka heran mengapa kemudian ajaran ini hanya menyembah Allah dan tidak boleh menyembah kekaisaran, mengkultuskan kekaisaran. Kehidupan mereka akan terpinggirkan, kehidupan mereka akan tertekan dalam banyak hal. Bagi kita saat ini penganiayaan itu sepertinya tidak ada. Untuk konteks kita loh di UI. Mungkin untuk di daerah-daerah tertentu ada konteks penganiayaan. Tapi bagi kita nggak ada konteks penganiayaan. Atau udah ada siapa di sini yang udah dipukul gara-gara PO? Ada yang udah ada? Tampaknya nggak ada. Jadi kalau bicara lawan-lawan ini nggak lagi dalam konteks penganiayaan, tapi saya melihat apa yang paling kita kemudian menangkan adalah konteks cara pandang. Itu yang jauh saya pikir menjadi musuh kita, lawan-lawan kita saat ini. Bagaimana memenangkan pemikiran generasi ini soal Tuhan, soal mengikut Tuhan, soal Kristus berharga. Itu yang jauh lebih parah daripada bicara soal penganiayaan. Itu juga yang nanti kita akan masuk kepada bagian penderitaan. Apa sih yang kemudian tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawan? Kiranya saya mau ketika kita membahas bagian-bagian ini, tadi saya tanya ke Bang David, apa sih sebenarnya penderitaan menjadi PKK? Kayaknya kita high profile banget, menderita bagi Kristus. Apa sih penderitaannya? Tidak digentarkan oleh lawan-lawan kita. Apa lawan kita saat ini? Bagi saya, lawan kita saat ini adalah segala prinsip-prinsip dunia. Tidak lagi penganiayaan, tapi penganiayaan pemikiran, cara pandang yang membentuk kita. Dan karena ini kemudian menghantar kita kepada yang kedua. Panggilan kita setelah hidup berpadanan dengan Kristus. Di dalam kehidupan berpadanan dengan Kristus itu kemudian kita dipanggil untuk kesiapan menderita bagi Kristus. Nah teman-teman, satu cara pandang yang baru yang diungkapkan pada bagian ini, kesiapan menderita bagi Kristus. Bagaimana untuk kemudian siap menderita bagi Kristus? Ayat 29 tadi yang sudah kita baca. Dan menggetarkan. Penderitaan adalah kasih karunia. Berarti penderitaan adalah pemberian Allah. Penderitaan adalah kasih karunia. Penderitaan adalah pemberian Allah bagi kita. Di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, di mana penderitaan adalah realita, maka kemudian kita dipanggil untuk menderita. Tapi jangan menderita karena dosa, menderitalah bagi Kristus. Dan jika Allah izinkan penderitaan itu terjadi dalam perjuangan kita untuk hidup berpadanan dengan Kristus, itulah penderitaan yang dari Allah. Penderitaan adalah kasih karunia, penderitaan adalah pemberian Allah. Ayat ini secara jelas mengungkapkan sebagaimana keselamatan adalah pemberian Allah yang luar biasa. Mari kita mulai belajar untuk melihat kemudian
penderitaan adalah pemberian Allah yang luar biasa. Allah mengaruniakan kepada jemaat Filipi bukan saja iman, melainkan iman yang terus bertahan bahkan di tengah penderitaan. Percaya adalah karunia, pemberian Allah. Menderita bagi Kristus adalah juga pemberian jika itu diizinkan. Jadi mereka bukan hanya percaya tapi menderita. Bukan hanya menderita tapi percaya walaupun menderita. Inilah penderitaan bagi Kristus. Sekali lagi, penderitaan bukan tujuan. Tapi penderitaan kita harus menderita. Kalaupun kita menderita bagi Kristus. Dan itulah penderitaan yang diizinkan Allah. Bahasa kita karena nggak enak untuk mengatakan pemberian Allah, kita sering mengungkapkan adalah diizinkan Allah. Tapi itulah kasih karunia, pemberian Allah. Kalau kita menderita karena Kristus. Pemberian ini haruslah kemudian, kalau kita menderita, haruslah demi Kristus. Jadi tujuan dari semua penderitaan kita, alasan dan tujuan penderitaan kita haruslah Kristus. Dan inilah yang membedakan kita dengan penderitaan-penderitaan yang kemudian kita alami sebagai konsekuensi dalam kehidupan ini. Kristus adalah alasan dan tujuan di balik semua pemberian dari Allah, termasuk penderitaan. Maka tadi seperti dikatakan, jangan kamu heran jika Tuhan izinkan kita menderita. Penderitaan karena iman dan kebenaran bukanlah kehinaan, tetapi kehormatan. Kita dipanggil bagi Kristus. Bukan malapetaka, tapi kasih karunia. Karena Kristus kita menderita untuk Kristus. Saya nggak mau membuat secara case ya. Semoga benar. Seorang pengacara sekarang kan dipertentangkan. Seorang pengacara dari kemarin yang dihukum seumur hidup sekarang menderita sakit. Benar ya? Lalu kemudian kalau benar, saya nggak tahu apa penyakitnya. Kalau saya sih biasa memikirkan itu penyakit medis. Tapi kalau kemudian yang di penjara itu bahkan lulus S2 teologi, benar ya? Dia mendapatkan MTH. Yang menurut teman-teman, yang sedang diberkati yang mana? Hati-hati untuk kemudian kita membuat satu pemahaman bagi kita. Itu kan karena yang dia lakukan kepada yang di penjara itu, maka itulah akibatnya dia menderita. Hati-hati. Kenapa? Saya tidak mau melihat mana yang benar, mana yang salah. Tapi hati-hati. Kalau memang karena penderitaan itu, karena iman, kebenaran bukan, maka itu bukan satu permasalahan, tetapi kehormatan. Karena itu pemberian Allah bagi kita. Allah izinkan itu terjadi bagi kita. Bagi Kristus. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sejak dunia jatuh dalam dosa, perlawanan, permusuhan akan terus kita alami. Maka teman-teman, saya kemudian mau maju selangkah. Ketika kita masuk di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, ambil bagian untuk menghasilkan murid Kristus, ambil bagian dalam pemuridan, maka saya harus bisa sampaikan kemudian. Kita tidak akan terhindarkan dari perlawanan. Dan perlawanan akan berpotensi penderitaan. Sejak kapan terjadi permusuhan itu? Ya, mari kita buka Kejadian 3 ayat 15. Itulah konsekuensi yang dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15.
Bahasa Indonesianya memang tidak menunjukkan. Ada yang bisa buka ESV atau NIV? Bahasa Indonesianya dulu, Bang David. Manusia itu menjawab perempuan yang mengatakan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada maka makan. Kejadian 3, 15. Hukuman kepada iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan melakukan kepalamu dan kau akan melakukan tubuhmu. Ada berapa layer permusuhan di situ? Ada berapa lapisan? 1. Permusuhan antara kau dan perempuan, berarti ular dan Hawa. Yang kedua, Antara keturunanmu dan keturunannya. keturunanmu dan keturunannya, berarti keturunan ular dan keturunan Hawa. Benar ya? Lalu kemudian Keturunannya akan melakukan kepalamu keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan melakukan. dan engkau, keturunan ular, akan meremukkan tumit dari keturunan si perempuan itu. 3 lapis, benar ya? Nah, di bahasa Indonesia kita sering tergoda untuk melihat bahwa keturunan ular, lihat ya, keturunan lapisan kedua sama dengan lapisan ketiga, benar ya? Ngerti nggak maksudnya? Karena sama-sama menggunakan keturunan. Tapi NIV bahasa aslinya NIV membedakannya. Coba kita baca, ada NIV atau bahasa Inggrisnya? Salah satu ESV? Ada? Yuk. And I will put enmity between you and the woman, Oke, itu lapis pertama. Between you and the woman, kan? and between your offspring and hers. Between your offspring, keturunanmu, and hers, keturunan si perempuan. Itu berarti itu menunjukkan seluruh keturunan perempuan, termasuk kita saat ini, keturunan akan terus mendapatkan perlawanan, permusuhan dengan keturunan ular, keturunan si jahat, maka akan berpotensi penderitaan. Itu nggak bisa kita hindari. Maka di dalam kehidupan kita melayani, di dalam kehidupan kita berpadanan dengan Injil Kristus, pasti berpotensi penderitaan. Yang ketiga, He will crush your head. ulangi, lebih keras. He will crush your head. Ternyata keturunan itu bukan yang kedua. Kenapa? He berarti seorang laki-laki tunggal. He will, keturunan perempuan itu adalah seorang laki-laki tunggal, akan meremukkan kepalamu dan you will strike. Kamu keturunan ular akan meremukkan tumit laki-laki tunggal itu. Siapakah itu? Itulah Yesus Kristus. Puncak permusuhan itu sudah kemudian dimenangkan di dalam Yesus Kristus di kayu salib. Di kayu saliblah Yesus Kristus meremukkan kepala iblis. Tapi iblis meremukkan tumit Tuhan Yesus sampai mati. Memang sudah dimenangkan, tapi masih already and not yet. Kita masih hidup dalam dunia, kita masih menderita, maka kita masih berpotensi untuk menderita. Oke? Nah, ini membawa kita, teman-teman, bahwa penderitaan apapun pasti terjadi perlawanan. Tapi karena penderitaan adalah pemberian Allah, maka tidak ada satu penderitaan yang akan melampaui kekuatan kita. Itu Alkitab katakan, 1 Korintus 13, tidak ada yang melampaui. Bahkan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu menanggungnya, ya kamu akan mendapatkan pertolongan untuk melewatinya. Nggak ada. Jadi nggak ada, teman-teman. Yuk, mari kita lihat lagi. Saya senang untuk menunjukkan bahwa semua seolah-olah ketika kita mendapatkan perlawanan, kita menyalahkan perlawanan itu sebagai si jahat. Tapi sesungguhnya itu semua sudah pemberian Allah. Ditetapkan dalam kedaulatan Allah. Yuk mari kita buka Kisah Para Rasul 4. Jadi sejak dari awal pasti akan terjadi perlawanan terhadap pekerjaan Allah. Kisah Para Rasul 4. Lihat judulnya adalah inilah doa mereka ketika sebelumnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 23. Ini doa mereka setelah para murid diancam. Lihat ya, para murid diancam. Sekarang mari kita masuk kepada ayat 25. Ini doa mereka. Mari kita mulai dulu ayat 25 dan 26. Kita baca bersama. 1, 2, 3.
Berarti akan terus ada perlawanan sejak dari dulu? Ya, raja-raja dunia terus akan bersiap-siap melawan Tuhan yang diurapinya. Tapi jangan gusar, jangan takut. Kenapa? Pasti persekongkolan, semua perlawanan itu akan sia-sia. Kenapa? Sudah dimenangkan Kristus di kayu salib. Mari kita lihat sekarang buktinya. Salah satu dalam sejarah. Teman-teman, Yesus mati karena siapa? Yesus mati karena apa? Jangan rohanikan dulu dosa manusia. Maksudnya Yesus mati karena pemerintahan siapa? Dihukum siapa? Karena perlawanan siapa? Orang-orang ini ya. Dan disinilah kemudian kita lihat khotbah Petrus. Mari kita baca bagian ini. Ayat 27 dan 28. 1, 2, 3. Serta bangsa-bangsa dan suku bangsa untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah melakukan dari semula kuasa. Kenapa Herodes dan Pilatus membunuh Yesus? Di mata kita karena dosa mereka. Tapi ayat 28 mengatakan kepada kita apa? Karena sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam maksud dan rencana. Perlawanan memang dosa. Tetapi bahkan kemudian konsekuensi penderitaannya sudah ditetapkan oleh Tuhan, pemberian Tuhan. Dan ini juga menolong kita. Kalau semua sudah ditetapkan Tuhan, maka, ini bahasa saya ya, maafkan saya. Ini yang membuat saya nggak takut dalam pemberitaan Injil. Kalau belum waktunya mati, nggak akan mati. Saya ulangi. Kalau belum waktunya mati, nggak akan mati. Dosen saya berkata, kita diminta sejak dari ini, isi seluruh Alkitab, kita diminta untuk taat. Bukan untuk mempertahankan hidup. Urusan mempertahankan hidup adalah urusan Tuhan, hidup mati kita. Kok serius banget memimpin kelompok kecil? Saya memang mendramatisir, maksudnya membuat yang paling dasar. Nanti kita balik lagi. Realnya, apa sih pemberitaan memimpin kelompok kecil? Kiranya nanti terungkap dalam ini kita. Teman-teman, mari kita lanjutkan. Tapi menarik. Ini mengungkapkan bahwa semua race manusia. Paulus mengatakan kita tidak menderita sendirian. Pada bagian ini kepada jemaat Filipi, dan ini menghibur jemaat Filipi, seperti penderitaan yang dialami Paulus. Ketika dia mengatakan, kamu tidak hanya diberikan karunia untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Seperti juga para pemimpinmu, seperti juga para pendahulumu alami. Seperti juga Paulus, seperti penderitaan yang dialami Paulus. Kapan? Konsisten penderitaannya. Yang dahulu kamu lihat pada aku ketika aku bersama kamu. Yang sekarang kamu dengar tentang aku. Aku pun terus menderita. Ini mau menjadi satu gambaran? Enggak akan lepas dari penderitaan. Paulus telah menjadi teladan iman, menderita bagi Kristus. Di bagian lain, ketika di surat Petrus dikatakan, mari kita menjalani penderitaan bagi Kristus, kalau memang itu bagi kita. Dalam satu kenyataan bahwa kita sedang berjuang bersama saudara-saudara seiman. Saya masuk kemudian bagian akhir. Teman-teman, ini perintah-perintah ketika menderita. Sabarlah, bergembiralah, bersukacitalah, jangan malu, muliakanlah Allah dalam nama Kristus Yesus. Kadang-kadang saya pikir, gimana sih kok firman Tuhan ini enggak realistis kah? Bagaimana mungkin? Kita diminta menderita karena Kristus dan demi Kristus. Maka caranya, lihatlah Kristus yang menderita.
Lihatlah Kristus yang menderita. Yuk mari kita buka ratap Ibrani 5 ayat 7. Kristus menderita. Maka agak aneh kita kalau kemudian kita menganggap panggilan untuk kemudian karunia menderita bagi Kristus berlebih-lebihan. Kristus sudah melakukannya terlebih dahulu. Maka pandanglah Kristus. Mari kita buka Ibrani 5 ayat 7. 1, 2, 3. Maka pandanglah Kristus yang juga menderita. Bagaimana ia mengalami penguatan? Ia datang kepada Allah, datang kepada Bapa. Mari kita lihat Ibrani 4 kemudian. Satu pandangan bagi kita. Menghadap takhta anugerah Allah. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Oke, 1, 2, 3. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah mencobai imannya dari Roh Kudus. Sebab itu marilah kita mempercayai mengakhiri atas sebenarnya, supaya menerima maka dalam penderitaan pandanglah Kristus, marilah menghampiri takhta karunia. Supaya apa? Supaya mendapatkan rahmat dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Betul, teman-teman, ini nggak masuk akal. Kalau kita nggak mendalami ini, nggak masuk akal. Kalau tadi kita nggak lihat memimpin kelompok kecil karena kasih Allah seperti Kristus menggembalakan, nggak masuk akal. Kadang-kadang ngapain kita menderita anak orang? Apalagi anak orang itu nggak lovable, menjengkelkan mukanya. Apakah yang sering kita jadikan dalih di balik keengganan kita berjuang bagi kerajaan Allah dalam konteks pemuridan, dan seringkali banyak hal penderitaan. Tapi teman-teman, kekristenan ada sampai saat ini karena ada orang tokoh-tokoh yang telah menderita sebelumnya. Josephus, sejarawan Yahudi, mengatakan Yesus itulah yang telah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Tapi murid-muridnya tidak berhenti mengasihi dia. Mengapa? Mereka melaporkan bahwa Yesus yang telah mati itu telah bangkit kembali pada hari ketiga dan menampakkan diri kepada mereka. Itulah sebabnya mereka semua masih eksis sampai hari ini. Ada tokoh-tokoh yang bertahan, dan itulah sebabnya kekristenan eksis sampai saat ini. Tertullianus dalam apologianya, pembelaannya, dia katakan, bunuh kami, siksa kami, hukum kami, giling kami jadi debu. Semakin kalian memberondong habis kami, semakin kami tumbuh. Benih itu adalah darah orang-orang Kristen. Bagi kita mungkin saat ini nggak seperti penderitaan itu lagi. Tapi mari kita melihat, kita tidak sendirian. Teman-teman, maka bukan tantangan yang membelenggu pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Kadang-kadang ada terlalu banyak alasan bagi kita. Apa yang membelenggu pemberitaan pemuridan di kampus kita? Bukan tantangan. Kiranya kita belajar dari Paulus. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi apa yang membelenggu? Bukan tantangan. Tetapi ketika murid-murid Kristus tidak pergi. Apa yang membelenggu pemuridan di sini? Bukan tantangan. Kita kadang-kadang mari real, apa sih tantangan di UI? Nggak pernah kok. Seperti kata Ibrani, belum ada yang mencucurkan darah gara-gara pemuridan di UI. Udah ada yang dipukul gara-gara pemuridan di UI? Udah ada yang dipukul gara-gara memberitakan Injil di UI? Belum. Udah ada yang dipecat di UI gara-gara memberitakan Injil? Belum. Jadi bukan yang membelenggu pemberitaan Injil, yang membelenggu pemuridan, ya ketika kita nggak pergi. Ketika kita nggak kerjakan, apa yang akan membelenggu pemberitaan Injil di kampus kita?
Ya ketika kita hanya nyanyi Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia, begitu UTS berakhir semua jadwal pertemuan kakak. Begitu UTS kosong PJ. Jangan nekat. Tapi mari kita pikirkan apa sih menderita bagi kita saat ini. Walaupun saya kadang-kadang saya ngomong sama teman-teman ya. Kenapa nggak PJ kemarin? Kenapa dibatalkan kakaknya? Ada UTS. Kau pikir karena kau nggak PJ, bertambah pengetahuan kau, ada yang kau baca? Enggak juga kok. Lebih baik kau PJ, tenang hidupmu. Maafkan, jangan dipraktekkan. Ini jangan dipraktekkan apa yang saya sidang sore hari, saya masih datang PJ, lulus juga kok saya. Jadi mari kita ini apa yang membelenggu ketika kita nggak berangkat. Maka alih-alih mengeluh terus, menangisi berbagai tantangan, maukah kita berdoa, memohon Roh Kudus memberikan keberanian, memberitakan Injil, mengerjakan pemuridan di kampus kita, sekalipun kita menanggung banyak permasalahan, apa yang kita sebut penderitaan. Mari kita seperti doa para murid-murid ketika mereka diancam. Betul, mari datang kepada Tuhan, bawa segala tantangan, bawa segala permasalahan. Tapi kita berdoa, sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana ancaman di UI, bagaimana orang-orang tidak suka lagi akan hal-hal rohani, bagaimana kami tidak bisa dikenakan, diberikan tempat, bagaimana ini, bawa kepada Tuhan. Tapi kemudian berdoa, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk terus memberitakan firman di kampus ini. Nanti saya nggak punya waktu ya, teman-teman nanti realkan ya, benar-benar. Ini kan kita agak-agak tinggi bahasa kita, menderita bagi Kristus. Apa sih penderitaan kita menjadi PKK? Yuk, dalam 2-3 menit, apa sih penderitaan kita menjadi PKK? Ayo, supaya real, apa penderitaan yang kita akan alami, berpotensi kita akan alami menjadi PKK? Pasti penolakan, hah? AKK hilang, oke, rasa keberhargaan ya, bahwa ada hasil atau nggak ada hasil yang kita lakukan, perasaan, oke. Mungkin penolakan, benar ya? Dianggap sok suci lo, sok ini lo, apa lo, benar ya? Oke, penolakan apa lagi? Kalau orang kemudian mengambil waktu banyak bersenang-senang, seperti tadi saya, waktu badminton saya harus bergeser. Walaupun sambil FOMO, karena ada orang main badminton, saya sedang kelompok kecil, aduh, cepat. Apalagi penderitaan? Hah? Nilai jelek. Walaupun masih bercampur itu nilai jelek ya. Tadi jangan menderita karena dosa, karena kemalasanmu. Kalau kau berarti atur aja waktunya. Oke, apalagi? Relasi, kenapa? Oke, makin dekat kita makin bahkan ikut permasalahan mereka menjadi pergumulan kita. Oke, apalagi? Apa Dimas? Terkait keteladanan diri yang dilihat sama Dimas Sorry, apa? Beban moral karena ini ya, gitu ya. Oke. Uang, benar ya. Kalau uang, aku dulu ini ya. Aku dulu gitu tuh. Sementara aku memimpin mahasiswa, aku yang terus yang bayar makan mereka. Tapi kalau kau udah alumni nanti udah kerja, kau balik ya. Apalagi? Hah? Oke teman-teman, sekarang makin ini ya. Kadang-kadang ada banyak hal yang kita takuti ketika mendengar penderitaan. Sebenarnya sesuatu yang masih bisa kita lakukan, sesuatu yang masih bisa kita kerjakan, sesuatu yang masih bisa kita lewati.
Apakah Anda sedang berada dalam penderitaan karena iman dan kebenaran? Apakah sedang meragukan campur tangan Tuhan? Ingat, itu bukan hanya diizinkan, saya katakan, tapi diberikan Allah. Ini bagian terakhir kemudian. Paulus telah menjadi teladan iman, menderita bagi Kristus. Maka saya rindu kemudian. Salah satu keteladanan, jejak yang kita bisa berikan kepada adik-adik kelompok kecil kita adalah bagaimana dalam perjuangan kita, termasuk apa kata Dimas, perjuangan kita untuk hidup berpadanan dengan Injil itu. Menjadi jejak yang meninggalkan mereka, meninggalkan teladan bagi mereka. Saya tidak bisa nyanyi, teman-teman. Sebenarnya saya senang dengan lagu ini. Ada yang tahu lagu ini? Bagi yang tahu, coba kita nyanyi. Terakhir ini terakhir ini. Ini saya rindu ini nih, teman-teman. Wow, ini nih ininya. Gimana sih, Tessa? Coba. Oh, may all who come behind us find us faithful. Siapapun, teman-temanku, kiranya angkatan 2026 akan melihat jejak karena kalian siap menderita bagi Kristus. Melihat jejak dan memimpin mereka. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Kiranya hidup kita yang berpadan dengan Injil, mau berjuang, mau menderita bagi Kristus, betul-betul menginspirasi mereka untuk percaya kepada Kristus. Boleh? Siapa yang bisa lagu ini kita nyanyi sambil mengikut? Ayo. Bersama aja, bersama. Banyak. Oke. Kita mulai dari sini ya. Oke. Ini sekaligus menutup sesi ini. Of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by a crowd of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness, passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Light the way. May the footprints where we live, then to believe, and the lives we live inspire them to obey. All who come behind us find us faithful. Walaupun agak kacau kita nyanyinya, tapi serius teman-teman ya. Wah, saya tadi ini ya, kiranya UI dipenuhi oleh surrounded by so great of crowd of witnesses. PKK akan menjadi saksi-saksi Allah. Saya sih rindu. Saya izin sebentar ya.
izin teman-teman, semoga ini nggak hanya program-programan dari POUI. Ketika mempersiapkan ini saya doa, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya melalui pembinaan CPKK ini, UI dipenuhi, surrounded by so great cloud of witnesses, saksi-saksi Kristus. Dan kiranya melalui PKK, akan kita lihat generasi-generasi, angkatan 2026, angkatan 2027 dari UI, akan melihat jejak-jejak langkah kita. Cara hidup PKK akan menginspirasi mereka untuk percaya. Kesiapan untuk berjuang bagi Kristus akan membangkitkan murid-murid Kristus dari tengah-tengah UI. Semoga ini tidak hanya jadi program yang bicara mari kita menderita bagi Kristus, mari kita menderita bagi Kristus. Tapi sama aja. Kiranya Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh merindukan ya Tuhan, sekelompok kami, calon-calon PKK, kelak akan menjadi PKK. Sehingga betul-betul UI akan dipenuhi sekelompok anak-anak Tuhan yang menjadi saksi-saksi Kristus, yang hidup berpadanan dengan Kristus, berpadanan dengan Injil Kristus itu, dan itu akan menginspirasi generasi-generasi, secara khusus AKK kami, untuk percaya dan mengikuti Kristus. Kiranya sekelompok anak-anak muda, mahasiswa akan lahir dari penggembalaan kami. Kami rindu ya Tuhan, perjuangan kami, ambil bagian, berjuang untuk menderita, berjuang untuk menderita karena Kristus, demi Kristus. Itu akan menginspirasi mahasiswa-mahasiswa generasi berikutnya untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, untuk bertumbuh menjadi murid-murid Kristus. Kami sungguh merindukan ya Tuhan, UI dipenuhi oleh murid-murid Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.